Hauge segera tinggalkan Milan dan pindah ke Jerman. Winger muda AC Milan Jens-Peter Hauge akan segera meninggalkan San Siro dan pindah ke klub Bundesliga Eintracht Frankfurt. Hauge sempat digadang-gadang akan menjadi winner andalan Milan di masa depan. Ia punya kemampuan dribble yang sangat bagus. Pemain asal Norwegia tersebut juga memiliki dua kaki yang sama kuatnya. Hauge pun sempat beberapa kali menyumbangkan gol penting bagi Milan. Namun Milan tampaknya tidak begitu yakin dengan masa depan Hauge. Rossoneri pun disebut akan segera melepas pemain 21 tahun tersebut. Beberapa klub kemudian dikabarkan berniat untuk memakai jasa Jens-Peter Hauge. Salah satunya adalah Eintracht Frankfurt. Klub Bundesliga itu sudah melepas penawaran pada Milan, namun tawaran tersebut ditolak. Frankfurt akhirnya melepaskan penawaran lagi. Mereka disebut siap membayar 12 juta euro. Milan pun menerima tawaran tersebut. Kabar ini disampaikan oleh Sky Sport Italia. Laporan itu menambahkan Frankfurt akan meminjamkan Hauge lebih dahulu. Setelah itu mereka wajib membayarnya secara permanen. Sementara itu laporan dari Jerman menyebutkan bahwa Jens-Peter Hauge juga sudah siap dipindahkan ke Eintracht Frankfurt. Kabarnya ia sepakat menerima kontrak berdurasi 5 tahun. Namun saat ini ia masih belum membubuhkan tanda tangannya di kontrak tersebut. Belum diketahui pasti kapan ia akan menekan kontrak itu. Kepergian Hauge ini juga membuat Milan mendapatkan dana segar yang mereka cari. Uang yang masuk akan segera mereka gunakan untuk mendanai pembelian playmaker baru pengganti Hakan Çalhanoğlu. Jens-Peter Hauge dibeli AC Milan dari Bodo kurang dari 1 tahun yang lalu. Saat itu ia direkrut dengan harga sekitar 5 juta euro saja. Rada kronik penyelamat AC Milan di Bentego di pemain multiposisi di skema Stefano Pioli. Menit 64 laga uji coba AC Milan menghadapi Valencia. Keributan terjadi di lini tengah. Josh Gaya nampaknya sangat marah setelah menerima tackle dari pemain AC Milan. Dan Red Krunic tetap tidak peduli dan meladeni amarah Josh Gaya di tengah lapangan. Kericuan terjadi bahkan keduanya harus dipisahkan menghindari keributan yang lebih besar. Lebih epiknya, Rade Krunic menjadi salah satu eksekutor penalti yang gagal diadu tos-tosan pada akhir laga. Namanya mungkin menjadi bulan-bulanan supporter. Pemainnya dianggap sulit mendapatkan tempat di lini tengah Milan. Rade Krunic adalah salah satu bagian penting dari kedalaman skuad AC Milan musim lalu. 25 laga ia kemas bersama Rossoneri di Liga Italia. Pemain asal Bosnia ini selalu siap kapanpun dan dimanapun AC Milan butuhkan. Aslinya Rade Krunic adalah gelandang serang. Catatannya bersama Empoli cukup impresif 3 musim lalu. Ini yang menjadi fatal, ia kerap dianggap terlambat ketika transisi dari menyerang ke bertahan, dan seringkali salah dalam mengambil bola. Ini yang menjadikan ketika Milan menghadapi Valencia, Krunic salah mengambil bola dan mengenai bagian pergelangan kaki Josh Gaya. Posisinya kemudian direbut oleh Ismail Bennacer, yang memang seorang gelandang bertahan. Ia kalah bersaing dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Semua jurnalis mengkritik penampilan Krunic di AC Milan. Julukan Raut melekat kepadanya, mirip dengan yang terjadi pada Nicklas Bertender di Arsenal. Tetapi Krunic tetap menjadi bagian penting di AC Milan. Di Bentegodi, Krunic muncul jadi penyelamat AC Milan. Bentegodi adalah momen ketika AC Milan krisis pemain menghadapi Hellas Verona. Banyak pemain AC Milan cedera pada awal Januari dan memaksa Stefano Pioli melakukan tambal sulam. Total di periode tersebut, Krunic menepati 6 posisi yang berbeda, dari gelandang, serang, sayap kanan, sayap kiri, hingga fullback kanan. Main bernomor punggung 33 ini menjadi deputi yang tepat. Nyaris tidak ada celah manapun Krunic bermain. Yang paling monumental adalah sepekan bebasnya kala menghadapi Hellas Verona, di mana mereka akhirnya memenangkan 2-0 atas tuan rumah. Pemain multiposisi ini sangat dibutuhkan AC Milan, dan Krunic tidak pernah mengeluhkan dimanapun ia bermain. Kemampuan lain dari Krunic yang belum muncul di Milan adalah penempatan posisi di half space yang sangat krusial di Empoli. Ketika Juventus sangat putus asa mencari gelandang half space sebelum mendatangkan Aaron Ramsey, Milan justru menyanyiakan Krunic.
Rade Krunic adalah maestro, visinya dalam menempatkan posisi dan melepaskan umpan. Mestinya sangat bisa dimanfaatkan AC Milan. AC Milan tak ubah strategi, Ziyech masih menjadi target nomor 1. Rossoneri masih berupaya mencari playmaker pada bursa transfer musim panas ini, sebagai tambahan Brahim Diaz yang dianggap tak cukup untuk memperkuat skuad. Ziyech masih menjadi pilihan pertama, namun transaksinya cukup sulit. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, pemain internasional Maroko tersebut dianggap sebagai pilihan pertama oleh Milan, dan hal tersebut memang bukan rahasia lagi. Pada waktu bersamaan, ia mengalami kesulitan mendapatkan jatah waktu bermain di Chelsea, yang meningkatkan optimisme manajemen raksasa di Serie A. Transfernya saat ini masih jauh dari jangkauan Rossoneri, lantaran hingga saat ini The Blues belum membuka solusi terjangkau bagi klub. Paolo Maldini dan Ricky Massara ingin mengamankan mantan bintang Ajax tersebut dengan status pinjaman bersama pilihan pembelian. Namun langkah tersebut selalu sulit. Kendati demikian, klub Serie A tersebut masih memantau situasi sambil berharap akan ada peluang yang terjadi jelang akhir jendela transfer nanti. Selain itu, ada masalah lain yakni gaji winger 28 tahun tersebut saat ini mencapai 5 juta euro atau setara dengan 80 miliar per musim. Milan sendiri juga dikaitkan dengan sejumlah target lain. Namun Ziyech tampaknya masih menjadi opsi yang menggiurkan bagi mereka saat ini dan berharap Chelsea bakal melunakkan sikap mereka.